Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tokoh sosiologi yakni Robert King Merton. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Adelia Putri, Farouk Al-Bashir, Cindy Paramita, dan Novan Azrul Falah. Robert Merton lahir pada 4 Juli 1910 di Philadelphia, United States. Karirnya sebagai sosiolog berkembang di Harvard. Merton dikenal sebagai tokoh kritikus sekaligus teoritisi struktural fungsionalisme. Karena kepandaian Merton mendapatkan beasiswa di Universitas Temple. Dari universitas tersebut, Merton mendapatkan gelar bachelor dan menjadi tertarik dengan sosiolog. Dan dengan bantuan beasiswa pula, Merton mendapatkan gelar Master of Arts dan Doctor of Philosophy dari Universitas Harvard. Lalu, hal yang cukup membanggakan ketika Merton menjadi sosiolog Amerika pertama yang mendapatkan penghargaan berupa National Medal of Science dari Presiden Amerika pada tahun 1994. Robert Merton wafat pada tanggal 23 Februari 2003 dengan usia 93 tahun di New York, Amerika Serikat. Lalu, apa itu struktural fungsionalisme? Struktur fungsionalisme atau fungsionalisme struktural adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubung satu sama lain, dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Kemudian, perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lain. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisme yang didapat dalam biologi. Lalu, pemikiran Robert King Merton. Robert King Merton berusaha mempertemukan ulang dua wajah sosiologi, yaitu pendekatan teoritis dengan observasi empirisnya. Robert King Merton tetap bersikukuh untuk mengintegrasikan bukunya yang kelak menjadi buku klasik berjudul Elemen-elemen dalam Teori dan Metode Sosiologi. Merton menggerakkan kajian sosiologi menuju lebih pada perilaku individu yang unik dan abstrak. Namun, individu tersebut memiliki status dan peran yang membentuk struktur. Karena itu, Merton juga melakukan studi tentang penyimpangan sosial yang berawal dari perilaku individu dan penyimpangan kemudian disosialisasikan, ditiru, dan melembaga dalam komunitas. Konsep Merton yang terkenal juga tentang membership dan reference group, bahwa keanggotaan dalam suatu komunitas bukan berarti seorang itu berjalan dengan komunitasnya. Lalu, Robert Merton dan sosiologi ilmu pengetahuan. Merton bermaksud menjelaskan nilai mana yang berkaitan dengan semangat ilmiah. Ada 4 prinsip yang dianggap esensial, yaitu yang pertama, universalisme yang mengakui bahwa ilmu pengetahuan yang ilmiah itu bersifat independen dari individu-individu, dari opini mereka, dari kebudayaan mereka, dari kebangsaan atau agama mereka. Lalu yang kedua, komunalisme yang mempertahankan pemikiran pemisahan pengetahuan di tengah-tengah komunitas. Yang ketiga, terlepas dari kepentingan tertentu bahwa ilmuwan berkarya murni demi ilmu saja sehingga integral dan jujur terhadap hasil yang dikemukakannya. Lalu yang keempat, terakhir, skeptisme yang mengadopsi sikap kritis dan keraguan yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Lalu, pemikiran berkaitan dengan komunikasi. Lalu untuk kalian ketahui, Robert King Merton yang juga seorang sarjana komunikasi massa yang penting dan independen. Beliau menjelaskan mengenai keterkaitan antara komunikasi massa dengan perilaku sosiologis masyarakat dalam bukunya Mass Persuasion di tahun 1946. Dalam buku tersebut, Merton menjelaskan pemetaan terhadap media massa, selebritas, dan public image atau pencitraan publik. Dijelaskan bahwa masyarakat dengan mudah terpengaruh oleh tokoh yang terkenal di media massa. Dan hal ini sering digunakan oleh praktisi politik untuk mendapatkan massa dengan membangun public image lewat media massa. Selain itu, Merton juga yang mengeksplorasi cara-cara komunikasi populer kala itu, terdiri dari radio, gambar bergerak, koran bersirkulasi massal, hubungan masyarakat, propaganda, iklan, dan jajak pendapat. Selain itu, Merton juga meneliti aspek simbolik dari suatu peristiwa dan personalitas yang dipaparkan oleh media, sehingga menimbulkan rasa keikutsertaan dari jarak jauh oleh pemirsanya. Lantas menghubungkan semua itu dengan aspek mitos kebangsaan yang jauh lebih luas.
Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.